pinjol yang kemungkinan besar izinnya akan dicabut sudah masuk dalam daftar 5 besar OJK. Itu yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi, makin update informasi di vlog saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang aturan OJK ini harus kalian pahamin. Ya, sudah mulai berlaku sekarang dan sanksi-sanksinya apa yang akan terjadi kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ada yang informasi ya untuk vlog saya yang kemarin mengatakan bahwa Mbak, dana rupiah tuh nggak ditutup. Kemarin aja saya galbay 250.000 aja langsung ditagih. Nah benar sekali ya teman-teman ya, dana rupiah itu tidak ditutup, hanya hilang dari App Store. Kalau dilihat dari informasi OJK ada membekukan beberapa pinjol yang mana TWP 90-nya selalu di atas angka 5%, yang artinya pinjol ini memiliki tingkat gagal bayar yang tinggi sehingga harus dibekukan sementara oleh OJK agar tidak berlarut-larut dan tidak terus-terusan menyalurkan pinjaman yang ujung-ujungnya malah membangkrutkan pinjol ini. Nah juga saat-saat ini lagi gencar mulai lagi nih untuk penagihan dari pinjol dana rupiah. Yang perlu kalian ketahui, modus-modus dari DC-DC-nya untuk dana rupiah ini tinggi lagi untuk penagihannya. Nah seperti ini informasinya, modus baru DC biar kita respon dengan berpura-pura salah sebut nama kita, karena gak lama dari itu DC dan RUP juga neror di jam yang sama. Nah seperti ini contoh salah masuk SMS. Informasinya dia bilang gini, saya Rizka dari CP Mitra Teknik Mandiri, hari ini banyak telepon ke kantor nyari ibu dari penagihan, nomor kantor dijadikan alamat penagihan atau bagaimana, tolong diurus ya Bu, padahal teman saya ini tidak pernah bekerja di perusahaan itu. Nah di waktu yang bersamaan muncul juga tagihan dari dana rupiah. Saat ini dana rupiah mulai naik lagi teman-teman ya. Jadi perlu perhatikan, aplikasinya saat ini masih dibekukan. Kalau ada penagihan yang seperti ini dan kalian merasa sepertinya saya harus bayar, perhatikan atas nomor virtual akunnya. Kemudian kalau mau pembayaran hati-hati sekali, karena khawatir sekarang itu kan aplikasinya dibekukan. Takutnya uang kalian tidak mengurangi dari hutang yang akan kalian bayarkan. Tuh teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman. Terus lagi kalau ada DC yang mengatakan rumah kalian masih di sini enggak, alamat kalian masih di sini enggak, berarti DC tersebut hanya sedang mengancam. Karena apa? DC yang datang ataupun jalan ke rumah kalian itu mereka sudah punya roadmapnya ataupun peta-peta di mana mereka akan datang dan alamat jelas di mana rumah kalian. Jadi kalau masih model menanyakan ini itu alamat kalian, jelas sekali itu DC yang tidak akan datang dan jelas sekali biasa itu pekerjaan DC-DC-nya. Jadi teman-teman ya, jadi mulai sekarang gak usah ditanggapin, gak usah takut lagi, abaikan. Kalau memang kalian perlu untuk blokir saja. Nah lanjut lagi teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah informasikan kepada kalian beberapa peraturan-peraturan ini akan berlaku per 1 Agustus, per Juli ini sudah mulai berlaku deh. Yang mana setiap orang yang galbay itu harus tahu bahwa pinjolnya ini adalah pinjol yang sehat. Kenapa? Kalau orang galbay tahu bahwa pinjol ini pinjol yang sehat, maka di dalamnya itu akan ada yang namanya asuransi untuk semua para lender dan asuransi gagal bayar. Nah ini sudah mulai diberlakukan teman-teman ya. Ada beberapa pinjol yang memang sudah menanggapin dan mengikut sertakan dirinya untuk menggunakan asuransi gagal bayar. Sudah otomatis bagi kalian yang gagal bayar ini akan diasuransikan. Ya itu yang pertama. Lanjut lagi yang kedua, pinjol harus memiliki mitigasi resiko untuk memperkecil yang namanya gagal bayar. Berarti akan banyak orang yang ditolak ketika melakukan pinjol. Nah ini lebih bagus lagi teman-teman ya. Karena apa? Kalau makin kita diterima untuk melakukan pinjol itu makin kita terjerat untuk terus melakukan namanya gaya lubang tutup lubang. Nah nantinya
per 1 Agustus ini sudah mulai diberlakukan. Sekalipun itu data busuk atau data-data yang tidak jelas arahnya mana, mereka akan mulai memitigasi, yaitu melakukan verifikasi 2 langkah apakah kalian bisa untuk menerima pinjaman atau tidak. Menurut saya ini lebih bagus. Nah, lanjut lagi teman-teman ya, mulai diberlakukannya yang namanya pinjol syariah. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman ya, apalagi yang buat beragama Islam. Karena apa? Banyak orang yang terjerat katanya pinjol syariah, tapi ternyata bunganya di luar dari kata-kata syariah. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Intinya, walaupun dia mau kata-kata syariah atau apapun, tetap hati-hati. Karena sekarang ini banyak sekali pinjol-pinjol yang berkedok agama, tapi isinya malah lebih mengerikan dan jauh dari kata agama. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Pinjol semuanya wajib masuk slik OJK. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada kalian dan akan saya update beberapa pinjol-pinjol yang memang sudah pasti akan masuk slik OJK dan bagaimana rentetannya. Apakah hanya yang galbay di bulan Agustus saja ataukah yang galbay-galbay lama? Karena yang galbay-galbay lama saya yakin sekali rekodnya pasti sudah mulai hilang satu persatu. Ya, dan yang terakhir, semua pinjol wajib memberikan asuransi kepada para lendernya dan asuransi resiko-resiko terkecil yang mungkin akan terjadi yang namanya gagal bayar. Jadi semua kejadian apapun yang terjadi di pinjol itu wajib diasuransikan. Kalau sudah mulai diasuransikan seperti ini, sudah otomatis biaya yang kalian tanggung untuk melakukan pinjol nantinya akan lebih besar. Salah satu contoh seperti ada kami yang memberikan beban asuransi besar ataupun biaya lain-lainnya kepada nasabahnya, yang mana ini tidak transparan. Ternyata di dalamnya itu ada beberapa asuransi-asuransi yang sama sekali tidak bisa kita gunakan. Nah, itulah mengapa teman-teman ya, kalau seandainya kita galbay, ada beberapa pinjol yang mau melakukan pencairan asuransi, ada yang tidak. Kalaupun mereka mencairkannya, ada beberapa pinjol-pinjol yang nakal masih menagih kepada kita, padahal sudah dicairkan asuransi. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah biasanya pinjol itu tidak akan masuk ke dalam slik OJK, ataupun ketika dia sudah masuk ke dalam slik OJK, beberapa bulan setelah kalian cek sudah tidak ada lagi nama kalian di sana. Nah, ini besar kemungkinan asuransinya sudah cair untuk menutupi hutang-hutang kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi para pinjol-pinjol ini sebelumnya saya sudah sampaikan kepada kalian. Yang pertama itu adalah peringatan tertulis, kemudian lagi denda minimal 50 juta bagi pinjol-pinjol yang masih terus-terusan mendapatkan teguran dari OJK. Dan yang ketiga itu adalah pemblokiran sementara untuk usahanya sampai nanti bisa memperbaiki satu persatu, dan apabila setelah diblokir tidak bisa juga memperbaiki gagal bayarnya, maka izinnya akan dicabut. Nah, itu dia teman-teman ya, beberapa pinjol-pinjol yang kemungkinan besar izinnya akan dicabut karena banyaknya permasalahan yang terjadi yang sampai hari ini sudah masuk dalam daftar 5 besar OJK. Itu yang pertama adalah akseleran, kemudian itu adalah modal rakyat, kemudian yang ketiga itu adalah koin P2P, yang keempat itu adalah Crowdy yang bermasalah dengan Jitras, dan yang terakhir itu adalah pinjol Finmas yang mana sampai hari ini mereka sudah menutup operasional mereka. Otomatis mereka sudah tidak bisa lagi menyalukan pinjaman dan menerima hasil dari pinjaman tersebut, dan tidak bisa lagi untuk menyetorkan modal usaha kepada OJK. Nah, itu dia beberapa pinjol-pinjol yang masuk dalam 5 besar yang kita akan lihat progresnya untuk pencabutan izin dan beberapa progresnya yang mungkin sekarang ini sedang mereka jalankan, yang mana ini diawasi ketat oleh OJK. Ya teman-teman ya. Jadi inti dari semua ini adalah pinjol itu tidak akan bisa ditutup oleh pemerintah kecuali pinjol tersebut bangkrut dengan sendirinya. Pinjol tersebut bangkrut dengan sendirinya karena gagal bayar tertinggi dari masyarakat yang tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada mereka. Nah, kesalahan ini bukan kesalahan sepenuhnya dari si nasabah. Kesalahan ini karena perusahaan tidak bisa memitigasi resiko dan tidak bisa memverifikasi siapa yang pantas untuk mendapatkan pinjaman. Nah, untuk itulah aturan ini dibuat. Ingat saja, setiap
yang gagal bayar itu menentukan bagaimana nasib penjual selanjutnya, teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian. Bagi yang mau galbay, lanjut saja galbay. Yang penting ingat, jangan pernah gaya lubang tutup lubang lagi, hanya untuk membuat kalian lebih aman. Dan buat kalian yang mau bayar, ingat ada yang namanya hak kita untuk melakukan negosiasi. Kalau hari ini tidak bisa, lakukan besok sampai benar-benar kalian mendapatkan hak, yaitu untuk mendapatkan negosiasi atas hutang-hutang kalian, gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.